Yes. Ya, kakak percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, sukacita yang luar biasa. Adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online anak sekolah minggu GKPS Silang Merah. Adik-adik, kakak akan memperkenalkan kakak guru sekolah minggu yang melayani hari ini. MC kakak Dewi Buta, singer kakak Madalena Sinaga, kakak Elizabeth Sinaga, dan kakak Mahdalena Sejabat. Pemain musik kita Bang Sintua Jan Wison Purba. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Evelyn Simanjuntak. Adik-adik, hari demi hari kita diisi dengan penuh sukacita. Kita diberikan Tuhan pelajaran, kegiatan, dan setiap gerak kita selalu dengan penuh sukacita. Ini semua dari mana, adik-adik? Dari Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersemangat, bersukacita, menyanyikan lagu pujian kita adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Gimana?
dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami dapat mengadakan ibadah online anak sekolah minggu KPS Lampu Merah. Hadirlah Engkau Tuhan, urapilah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu dari awal pertama sampai dengan selesai Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang masih di rumah Tuhan. Engkau berikanlah Tuhan kepada mereka sukacita daripada-Mu, dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang penurut dan takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak Evelyn yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang berkata-kata di dalam kehidupan kami dan menjadikan kami pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan agar kami layak menjadi anak Tuhan yang baik dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Doa kami dan sempurnakanlah Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan titah yang dibacakan oleh adik-adik anak sekolah minggu Timur A. Kita parlobe, audo jahoba nai batamu, nini nai batata, lama loho mat nai bata nalegan sobali au. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan, khususnya adik-adik di rumah adalah anak-anak sekolah minggu yang pantang mundur. Karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita dan Tuhan adalah penerang jalan hidup kita. Mari kita adik-adik naikkan pujian kita. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid yang setia.
dibacakan oleh anak sekolah minggu sektor Timur B. 2 Tawari 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bulan ini adalah bulan Desember, bulan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pantas dan patutlah kita bersukacita karena Tuhan Yesus lahir untuk kita, mati untuk kita, dan bangkit untuk kita. Mari dengan penuh sukacita adik-adik kita nyanyikan hidup pujian kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kita semua. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita beri hati kita untuk Tuhan, dan mari kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini. Engkau masih memberkati kami. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu akan firman-Mu. Kiranya berkati kami Tuhan, karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, dan terimalah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita, yaitu firman Tuhan hari ini tertulis pada Matius 1 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-25. Matius 21 ayatnya
yang ke-18 sampai yang ke-25. Kita tahu kan adik-adik bahwa kitab Matius itu adalah kitab yang pertama dalam perjanjian baru. Sudah dapat adik-adik? Iya. Mari kita baca bersama-sama. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat merayakan Advent bagi kita semua. Adik-adik, sekarang sudah Advent yang ketiga kan? Berarti sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, anak Allah. Adik-adik, seperti biasanya di bulan Desember, dalam menyambut, menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus, pasti kita sukacita ya. Kenapa kata kakak-kakak kita sukacita? Karena barangkali bahwa kalau dikatakan menyambut kelahiran Yesus Kristus, berarti ada hal yang baru bagi diri kita. Ada sesuatu yang kita lakukan untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Contohnya, barangkali kamu dibeli baju baru, dibeli sepatu baru, atau rumah dibersihkan, dicat rumah, lalu kita buat pohon terang. Banyak sekali ya adik-adik. Nah, itu semua adalah membawa sukacita bagi kita, bagi adik-adik kami. Barangkali kalau sudah punya baju baru, berarti dia penuh sukacita. Dia senang, lalu dia ucapkan, "Terima kasih mama, terima kasih papa." Betul tidak adik-adik? Betul. Tetapi bagi adik-adik kami yang tidak atau belum mendapatkan sepatu baru, baju baru, dan lainnya, tidak usah kecil hati ya adik-adik. Karena apa? Karena Advent itu adalah masa penantian kita untuk kelahiran Yesus Kristus dengan bersukacita. Kita bersukacita bukan karena baju baru, kita bersukacita bukan karena sepatu baru, tetapi karena Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa kakak, dosa kamu adik-adik, dosa ayah ibu kita, dosa semua keluarga kita, dan semua ciptaan Tuhan. Itu ya adik-adik.
kita bersuka-cita dalam menantikan kelahiran Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, sesuai dengan nats khotbah kita hari ini adalah mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kakak mau tanya, siapa yang tahu siapa itu Tuhan Yesus? Siapa itu Tuhan Yesus, adik-adik? Ya, benar. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dan dialah yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Jadi, sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, sebelum kita sampai kepada perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ayo kita mendengar dulu bagaimana cerita kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana cerita kelahiran Tuhan Yesus? Seperti yang ada pada nats kita hari ini. Maria adalah perempuan yang bertunangan dengan Yusuf. Maria pun mengandung dari Roh Kudus sebelum ia menjadi istri dari Yusuf. Adik-adik, Maria dan Yusuf masih dalam tahap bertunangan. Tetapi Maria sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka menikah. Adik-adik barangkali tahu ya, kita lahir dari hubungan ayah dan ibu. Tetapi Maria mengandung dari Roh Kudus. Sangat luar biasa ya adik-adik. Tetapi ketika kita lihat pada ayat yang ada di dalam nats kita tadi, bahwa dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Maksudnya apa adik-adik? Karena situasi tadi dikatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan adanya hubungan suami istri, maka Yusuf berpikir, sebelum saya mencemarkan nama baik Maria, maka saya diam-diamlah untuk menceraikannya. Itulah yang timbul di dalam benak dari si Yusuf, adik-adik. Tetapi Tuhan Allah melihat apa yang dipikirkan oleh Yusuf tadi. Lalu, apa adik-adik? Lalu malaikat Tuhan datang menghampiri Yusuf di dalam mimpinya dan menyatakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Inilah yang dinyatakan Tuhan Allah lewat mimpi dari Yusuf. Jangan kamu ceraikan, karena Maria itu sedang mengandung dari Roh Kudus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan kamu menamainya Yesus. Adik-adik,
Ini suatu peristiwa di dalam melalui mimpi Yusuf. Tuhan Allah berfirman lewat perantara malaikat Allah menyatakan bahwa Yusuf tidak menceraikan Maria. Karena yang lahir itu adalah anak Allah, datang untuk menyelamatkan kita semua. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan Yusuf setelah mendengarkan perkataan Allah lewat mimpinya? Iya, Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan kepada Yusuf tidak boleh takut dan menamai Yesus. Menamai Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesus itu adalah anak Allah. Lalu dinamai juga dengan Dia Immanuel. Immanuel. Immanuel artinya adalah Allah menyertai kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menyatakan kepada kita supaya kita jangan takut, jangan khawatir dalam hidup kita. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah adalah penolong bagi kita. Sama seperti Yusuf. Cerita kita tadi menyatakan bahwasanya Yusuf khawatir tentang nama baik dari Maria. Sehingga dia meminta pertolongan. Dan dia kita lihat, Yusuf tadi kita lihat, taat. Dia jalankan apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah lewat mimpinya. Dia tidak jadi menceraikan istrinya, yaitu Maria. Adik-adik, di dalam perjalanan hidup kita, mari kita jangan memendam rasa takut kita, rasa khawatir kita. Tetapi mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Karena Tuhan selalu melindungi kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal yang perlu kita persiapkan di dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus adalah seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf, yaitu dengan hati dan dengan pikiran yang jernih. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, meskipun kita tidak memakai baju baru, tetapi kita tetap bersuka cita. Adik-adik, kita melihat ada sikap yang positif. Ada sikap yang positif yang bisa kita ambil dari apa tindakan atau sikap Yusuf dari nats kita hari ini. Ayo, siapa yang tahu dari cerita kita ketika Yusuf mendengarkan perkataan Tuhan Allah lewat malaikatnya, apa yang dia lakukan? Apakah dia menolak atau apakah dia menuruti? Nah, adik-adik, kita katakan tadi, kita baca tadi, nats kita hari ini menyatakan bahwa sikap Yusuf adalah taat.
Yusuf adalah seorang yang taat kepada perintah Allah. Itu nyata ya adik-adik, bahwa firman Tuhan menyatakan jangan kamu tinggalkan, jangan kamu ceraikan si Maria, karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, Yusuf taat. Dia tidak menceraikan, tetapi dia memelihara, menyayangi, mengayomi Maria sampai Yesus Kristus itu lahir. Ini adalah sikap yang perlu kita tiru. Taat. Taat. Ada lagu kita ya adik yang menyatakan taat. Taat untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Taat untuk berdoa. Taat untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sikap yang ditunjukkan oleh Yusuf lewat perikop kita hari ini, bahwasanya kita harus taat. Taat kepada perintah Allah. Taat kepada ajaran orang tua. Hormati. Yang kedua adalah tulus hati. Dia tulus. Ketika dia melakukan itu, dia tulus. Tulus hati. Dia jujur untuk melakukan itu. Jadi adik-adik, kita lihat dari cerita ini menggambarkan bahwa kita diminta untuk dalam kehidupan kita taat akan firman Tuhan dan tetap memohon pertolongan kepada Tuhan dalam situasi apapun yang kita alami. Apakah situasi ketika kita belajar di sekolah yang minggu-minggu kemarin kamu ujian, apakah kamu meminta penyertaan Tuhan ketika kamu mengerjakan ujiannya? Apakah kamu mengundang Tuhan untuk hadir dalam hidupmu? Kakak yakin ya adik-adik, dengan firman yang kita dengarkan hari ini, bahwasanya sikap dari seorang Yusuf, yaitu suami dari Maria, adalah taat dalam menjalankan perintah Tuhan. Dengan tulus hati, dengan kerendahan hati, dia lakukan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya lewat mimpinya. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, taat, memohon pertolongan dari Tuhan, serta menyambut Yesus, menyambut kelahiran Yesus dengan hati dan pikiran yang tenang, dengan penantian kita yang penuh sukacita. Inilah yang diinginkan bagi kita lewat firman Tuhan hari ini, ya adik-adik. Jadilah Yusuf masa kini yang selalu taat dalam menjalankan perintah Allah. Bisa ya adik-adik? Kita menjadi Yusuf masa kini yang selalu taat akan firman Tuhan, akan ajaran-ajaran Tuhan, akan nasihat-nasihat dari orang tua, kakak, dan saudara kita. Ketika kita melakukan itu semua, sukacita Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Sehingga dalam penantian kita, masa Advent kita, dapat kita rasakan sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena kita menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia. Oke adik-adik?
kita bisa taat ya. Kita taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang menyatakan bagaimana proses kelahiran dari anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi penebus dosa kami manusia dan juru selamat kami. Tuhan, ajari kami Bapa, supaya kami dapat menjadi seperti Yusuf masa kini, yang selalu taat dalam menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Jadikan kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyatakan sukacita yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami lewat sikap, perilaku, dan tindakan kami. Tuhan, sertailah kami di dalam setiap langkah hidup kami. Jika kami merasa khawatir dan kami merasa takut dalam menjalani hari-hari kami mohon Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau tolong kami, karena kami yakin Engkau adalah sumber pertolongan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, di masa Advent ini, jadikan kami dalam menantikan kelahiran-Mu ke dunia ini dengan penuh sukacita. Tuhan, inilah kami Bapa yang telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami bukan hanya sebagai pendengar biasa saja, tetapi kami adalah sebagai pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, baik lewat perbuatan kami, ucapan kami, perilaku kami, sikap kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak terang di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Engkau Tuhan yang menyertai mereka, Engkau Tuhan yang memberikan panjang umur, sehat badannya, kuat imannya, dan lebih mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Bapa, dosa pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, kiranya ampunkan ya Bapa, supaya kami layak untuk menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima dan sempurnakanlah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang kita kumpulkan akan diserahkan oleh orang tua kita kepada pengurus sektor, dan pengurus sektor akan menyerahkan ke gereja. Untuk itu adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
seluruhnya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Bernami, Asia Orang Ganu, Senggoi dalam nami, Salahkan Natasan, Doa Hasomani, Torang Age Ujara. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mudah-mudahan ibadah kita dapat menjadi ibadah yang kudus di hadapan Tuhan dan dapat kita aminkan di dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu untuk 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 26 Desember 2021. Adik-adik, ingat ya, kita akan bertemu kembali dalam ibadah kita tanggal 26 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami guru-guru sekolah minggu GKPS Rambu Merah mengucapkan selamat Advent yang ketiga. Dan mari kita menyambut kehadiran Yesus pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.